Hi guys, my name is Nanda and welcome to my channel. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Masih di segmen digital marketing. Nah, mungkin di video sebelumnya aku udah membahas tipis-tipis mengenai dunia digital marketing itu apa, lalu bedanya dengan content creator, bedanya dengan seorang graphic designer, dan juga social media specialist. Nah, di video kali ini aku akan membahas lebih rinci lagi dan aku sudah membuat list apa aja skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang digital marketer. Jangan lupa support ya teman-teman untuk like dan juga subscribe konten ini di channel aku juga supaya aku lebih semangat untuk konten mengenai digital marketing. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke 10 skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang digital marketer. Seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya, seorang digital marketer adalah orang yang melakukan promosi atau pemasaran suatu brand, merek, jasa di platform media digital. Sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke ranah digital dan mencari orang-orang yang mengerti tentang digital marketing. Seperti di perusahaan e-commerce, perusahaan startup, lalu perusahaan agency juga tentunya masuk ke platform digital. Lalu ada juga perusahaan besar yang konvensional tapi sudah masuk ke ranah digital. Nah, sebelum teman-teman apply nih untuk job sebagai digital marketer, setidaknya teman-teman harus menguasai 1-2 skill yang akan aku sebutkan nanti. Nah, tapi jika teman-teman memiliki masukan, tambahan skill, ataupun kayaknya skill ini nggak begitu penting deh sebagai digital marketing, teman-teman bisa banget untuk memberi masukan di kolom komentar. Ini list yang aku buat sebagai pengalaman aku aja yang sudah berkecimpung di digital marketing. Nah, kita mulai langsung ke list pertama. Skill yang pertama adalah skill analisis data digital marketing. Tidaknya bisa membaca insight sosial media, karena itu akan menjadi tolak ukur apakah campaign atau konten tersebut relevan terhadap target audiens yang kita tuju. Apakah konten tersebut disukai atau apakah konten itu berhasil atau tidaknya dan akan dilanjutkan nanti ke depannya, itu bergantung pada skill membaca analisis teman-teman semua. Apabila analisis dan insight datanya itu bagus atau sudah mencapai KPI yang ditentukan di awal, maka konten tersebut atau campaign tersebut bisa mungkin dievaluasi lebih baik lagi untuk dijalankan di kemudian hari. Lalu kedua adalah business strategy atau strategic planning, di mana teman-teman juga harus memiliki skill untuk melihat ke depannya apa tren yang sedang berjalan di masyarakat, tentunya yang mencangkup ke target audiens teman-teman semua. Dan teman-teman juga harus bisa merencanakan campaign untuk jangka yang panjang dan juga jangka yang pendek. Tujuannya apa sih? Tentunya tujuannya untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan dan juga customer yang loyal dengan produk teman-teman atau brand atau jasa teman-teman, dan tentunya untuk mencapai tujuan dari perusahaan teman-teman. Yang ketiga, teman-teman tentunya harus mengerti mengenai pemasaran atau marketing itu sendiri. Nah, di sini aku bagi marketing atau pemasaran menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konten marketing, karena teman-teman bisa membuat sebuah konten pemasaran atau konten marketing yang menarik banyak banget pelanggan dan juga menarik pelanggan tersebut menjadi customer yang loyal. Konten marketing itu sendiri ada beberapa bentuk. Nah, contohnya seperti video, konten gambar, lalu ada infografik, newsletter, dan lain sebagainya. Yang kedua ada email marketing. Karena siapa sih yang nggak punya email di dunia ini? Gitu, semua orang pakai email. Dan di sini gunanya email marketing tentunya adalah untuk memberikan awareness lagi nih, kita ada produk baru nih, kita ada event ini, kita ada ini, kita bisa lewat email marketing itu. Biasanya produknya itu seperti newsletter. Newsletter ini biasanya storytelling, jadi dia bisa bercerita dan juga bisa interaktif. Mungkin nanti maksudnya tentang email marketing bisa aku bahas di video selanjutnya lebih dalam lagi. Tapi newsletter biasanya dikirimkan ke calon customer ataupun customer kita itu di awal bulan. Yang ketiga ada lokal marketing. Kita setuju ya bahwa setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan seorang marketer yang baik, dia bisa membaca, oh lokasi ini orang-orangnya kayak gini, lokasi ini orang-orangnya kayak gini, dan dia bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan pemasaran brand ataupun jasa yang dia tawarkan. Oke, tadi ada 3 macam marketing yang teman-teman siapnya harus pahami untuk menjadi digital marketing. Lalu kita lanjut ke list keempat.
List keempat adalah SEO atau Search Engine Optimization. Sekarang, sebuah brand, produk, ataupun perusahaan-perusahaan harus memiliki website. Kenapa? Karena website itu diibaratkan sebagai jantung dari sebuah perusahaan yang memasuki digital. Karena search engine yang paling besar sekarang masih diduduki oleh Google, jadi website teman-teman perlu banget untuk didaftarkan di search engine-nya Google agar dapat dinotis oleh target audience teman-teman atau target marketing teman-teman semua. Tapi masalahnya adalah tentunya kompetitor teman-teman atau kompetitor perusahaan teman-teman ini pasti juga akan memasukkan website teman-teman di search engine Google. Untuk itu, seorang digital marketer itu harus mengerti gimana sih agar target market teman-teman itu bisa dengan mudah mencapai website teman-teman semua dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor. Maka dari itu, seorang digital marketer harus mengerti bagaimana menggunakan tools SEO. Atau bisa lebih lanjut lagi jelaskan mengenai SEO ke teman-teman di next video. List kelima adalah SEM atau Search Engine Marketing. Nah, kalau SEO tadi memasukkan website teman-teman di pencarian Google contohnya. Nah, kalau SEM ini yang mendongkrak konten-konten atau campaign teman-teman untuk diiklankan. Biasanya di ads ya, berupa seperti Google Ads, lalu ada juga Google AdWords, ada juga dia social media ads gitu ya. Kita lanjut ke 6, yaitu tentunya teman-teman harus mengerti menggunakan media sosial. Audiens kita tuh cocoknya pakai sosial media yang mana sih, kan beda-beda tuh. Mungkin kalau misalnya target kita orang tua atau orang-orang yang berkomunitas tuh bisa kita pakai Facebook page, kita berkecimpung di Facebook. Kalau orang-orang milenial, orang-orang generasi Z bahkan yang suka foto-foto apa segala macam itu kita bisa berkecimpung di Instagram, TikTok, dan kawan-kawannya. Yang ketujuh adalah skill untuk desain atau video editing. Teman-teman, sekarang udah era digital di mana semua sebenarnya dipermudah gitu ya. Nggak harus pakai software ini, harus pakai software itu, tapi udah banyak banget aplikasi ataupun software website itu yang bisa teman-teman gunakan untuk mengedit atau membuat desain. Tuh, contoh-contohnya di listnya nih. Aku yakin teman-teman udah setidaknya 1-2 itu teman-teman ngerti cara pakainya. Itu penting banget untuk teman-teman kuasai. Kiranya teman-teman bisa menjadi content creator di tim digital marketing. Yang ke-8 adalah UI dan UX, User Interface dan User Experience. Biasanya UI punya tim sendiri, UX punya tim sendiri, tapi ini masih dalam lingkup tim digital marketing. UI itu berkecimpung dengan desain-desainnya untuk menarik customer kita. Lalu untuk UX sendiri ada experience. Jadi ya seperti namanya experience, dia juga harus mengerti memposisikan dirinya sebagai customer ketika menggunakan aplikasi atau menggunakan website tersebut. Lalu yang ke-9 aku tambahkan skill mengenai pengetahuan teman-teman di e-commerce. Ini khusus untuk teman-teman yang mau masuk ke e-commerce. E-commerce ada banyak banget kategorinya. Ada fungsi business to business atau B2B, ada fungsi business to customer, ada juga fungsi customer to customer, dan lain sebagainya. Kiranya teman-teman ngerti nih, kalau misalnya aku di e-commerce nih, perusahaan e-commerce, terus aku jadi B2B, itu aku perannya seperti apa. Itu teman-teman setidaknya mengerti itu. Yang ke-10 ini adalah tips yang paling penting, skill yang paling penting, yaitu adalah teman-teman bisa multitasking. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa seorang digital marketer itu biasanya memiliki atau memegang beberapa fungsi nih. Kayak aku waktu itu cerita, aku fungsinya jadi content creator, tapi aku juga social media specialist, dan juga aku memegang fungsi SEM sebagai orang yang menjalankan ads. Nah itu teman-teman setidaknya tadi memiliki beberapa skill yang di atas untuk teman-teman menjadi digital marketer yang hebat tentunya. Nah, sekian 10 skill yang teman-teman bisa terapkan atau teman-teman mulai nyicil belajar gitu ya ketika teman-teman ingin menjadi seorang digital marketer. Semoga list tersebut membantu, dan kalau teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut tentang digital marketing, teman-teman bisa banget untuk follow aku di Instagram aku atau DM aja, atau tinggal komen aja di bawah, talak bales. Jangan lupa untuk supportnya teman-teman dengan like dan subscribe dan juga komen. Oke, see you di konten digital marketing selanjutnya. Dadah!